sekolah untuk menuntut ilmu, mendapatkan pelajaran yang diberikan oleh guru. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Nah, silakan untuk ketua kelas pimpin doanya. Siap, Kak. Berdoa mulai. Semoga pembelajaran kita hari ini selalu diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk hari ini Ibu akan memeriksa kehadiran. Apakah ada teman kamu yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir hari ini? Nah, berarti ada salah seorang teman kita yang tidak hadir hari ini karena sakit. Kita doakan semoga beliau cepat sembuh dan bisa kembali ke sekolah seperti biasa. Baiklah, sekarang kita baca dulu surat Ad-Duha. Diminta untuk berdiri karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku.
boleh duduk kembali. Nah, pada pagi ini materi kita adalah tentang rangka tubuh manusia. Kita ice breaking dulu sesuai dengan materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Nah, tentang rangka anggota gerak. Liriknya itu potong bebek angsa. Boleh ikuti Ibu nanti. 1, 2, 3. Tulang lengan atas, pengumpil dan hasta, pergelangan tangan, telapak tangan, jari-jari tangan, jari-jari tangan, itulah nama rangka gerak atas. Ini tulang paha dan tempurung lutut, ini tulang kering dan juga betis, pergelangan kaki, telapak kaki, jari-jari kaki. Nah, untuk materi kita hari ini sesuai dengan ice breaking kita, yaitu tentang rangka anggota gerak. Siapa yang bisa membantu Ibu menempelkan? Bisa? Siapa yang bisa memegangnya? Silakan maju ke depan. Pegang, nanti Ibu tempelkan. Makasih Afra. Nah, materi kita pada pagi ini yaitu tentang rangka gerak manusia. Nah, tujuan kita nanti mempelajari materi ini agar kita mengetahui bagian rangka manusia dan juga fungsi dari rangka manusia. Sudah siap untuk belajar? Ya, insya Allah siap. Semoga pembelajaran kita hari ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, untuk yang pertama, kamu perhatikan semuanya. Ada gambar di papan tulis. Gambar apa? Gambar rangka. Nah, gambar bagian-bagian rangka. Jadi, tubuh manusia ini terdiri dari rangka pembentuknya. Ada beberapa bagian yang terdiri atas rangka bagian atas, kemudian rangka badan, dan rangka anggota gerak, kaki dan tangan. Untuk rangka anggota gerak, beberapa bagiannya juga ada di sini. Ada namanya tulang dahi. Berarti bagian atas ini adalah tengkorak. Ada tulang dahi. Kemudian lagi ada tulang pipi. Ada namanya tulang pelipis. Mana yang tulang pelipis? Pelipis. Kemudian lagi ada tulang rahang atas. Lanjut, ada lagi tulang rahang bawah. Kalau kamu punya, pasti ada antara rahang atas dan rahang bawah yang saling berdekatan. Kemudian ini apa namanya? Bahu. Kalau istilah dalam rangkanya namanya tulang selangka. Kemudian tulang rusuk, tulang dada, ada juga namanya tulang lengan. Nah, sekarang Ibu tanya, yang tulang pengumpil itu mana? Tulang
tulang pengumpil. Bagian luar. Lihat tangan kamu. Berarti yang bagian pengumpil itu adalah tulang bagian luar. Yang ini adalah tulang khas mata. Sesuai yang kita nyanyikan tadi. Kemudian ada namanya lagi tulang paha. Siapa yang tahu? Ada yang tahu paha? Kemudian tempurung lutut. Tahu? Coba tunjukkan. Di bagian mana tempurung lutut itu di bagian tubuh kamu? Siapa yang bisa? Ya, coba. Mana? Silakan ke depan. Mana yang tempurung lutut itu? Silakan maju. Kenapa takut? Maju. Silakan. Mana yang tempurung lutut itu? Kalau di sini kan gambar tulangnya saja. Kalau di bagian tubuh kita mana yang tempurung lutut itu? Ini dia. Ini adalah bagian tempurung lutut. Terima kasih Arti. Silakan duduk. Lanjut lagi. Ada namanya tulang kering. Siapa yang bisa menunjukkan di bagian badannya mana yang tulang kering itu? Kalau ini kan berupa gambar. Siapa yang bisa? Nara bisa? Boleh. Yang tulang kering. Tulang kering itu berarti nanti kalau misalnya kita tersenggol meja atau sesuatu sakit terasa. Mana yang tulang kering? Bagus. Ini adalah tulang kering. Itu tulang kering. Tulang yang paling depan di bawah lutut. Kemudian tulang betis. Siapa yang bisa? Tulang betis. Afra bisa? Boleh. Mana yang tulang betis? Ya, ini namanya tulang betis. Tulang yang bagian belakang dari tulang kering. Ada juga namanya pergelangan kaki dan telapak kaki. Ini adalah bagian-bagian dari rangka manusia. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang bagian rangka manusia? Kalau tidak ada, ibu yang bertanya. Kalau misalnya kita tidak punya rangka, bisakah tubuh kita untuk tegak berdiri? Tidak. Berarti yang rangka ini apa? Kalau tidak ada yang bertanya, apa? Penopang tubuh. Bagus. Apa lagi? Apa? Tadi katanya tempat penopang tubuh. Bagus. Apa lagi? Keraskan suaranya. Tempat melekatnya organ. Boleh. Apa lagi? Jadi yang rangka ini adalah susunan antar tulang yang membentuk rangka. Kalau tidak ada rangka, maka tubuh kita tidak berdiri. Kemudian kalau ada rangka, apa yang harus ada? Kalau sudah ada rangka, otot. Apa lagi? Sendi. Bagus. Jadi antara rangka, otot, dan sendi saling berhubungan. Jadi manusia ini terdiri dari rangka, otot, ini otot ini, kemudian sendi. Ada sendi engsel, peluru, geser, pelana, tulang. Kalau tidak ada sendi, tentu saja tubuh kita akan seperti robot. Jadi sendi inilah yang menggerak.
Jadi antara rangka, sendi, dan otot saling berhubungan. Paham? Paham sampai di sana? Sekarang kita lanjut. Kita lanjut lagi yang berikutnya tentang fungsi-fungsi rangka. Tadi kamu tahu rangka itu penopang bagian tubuh kita. Apa fungsinya? Apa fungsinya? Menegakkan tubuh. Bagus, menegakkan tubuh. Apa lagi? Memberi bentuk tubuh. Apa lagi? Iya, tempat melekatnya otot. Bagus. Melindungi organ di dalam tubuh. Iya, melindungi organ di dalam tubuh. Apa organ yang ada di dalam tubuh kita? Rangka kepala. Organ di dalam tubuh kita. Jantung. Ah, iya, bagus. Paru-paru. Apa lagi? Di dalam tengkorak ada otak. Apa lagi? Fungsinya? Membentuk sel darah. Jadi itu fungsi rangka bagi tubuh manusia. Yang pertama tadi menegakkan tubuh, rangka. Kalau tidak ada rangka, bisakah kita berdiri? Ya. Bisakah kita berjalan? Ya. Bisa kita berlari? Ya. Jadi yang fungsi rangka adalah menegakkan tubuh, memberi bentuk tubuh. Memberi bentuk tubuh dalam artian kan tidak ada yang bentuk tubuhnya sedikit gemuk, kemudian ada yang tubuhnya langsing bagus. Jadi itu fungsi rangka yang kedua. Yang ketiga, tempat melekatnya otot. Kalau tidak ada rangka, di mana otot akan melekat? Yang keempat, melindungi organ di dalam tubuh seperti yang dijawab tadi. Apa organ di dalam tubuhnya, Nak? Ada jantung, paru-paru, hati, usus, banyak yang di dalam ini. Kalau di kepala apa? Ada otak di dalamnya. Dan yang terakhir, membentuk sel darah. Pada tulang ini terdapat unsur merah yang mengalir untuk aliran darah. Itu fungsi dari rangka manusia. Adakah pertanyaan tentang fungsi rangka manusia? Ada pertanyaan? Jadi antara rangka, otot, dan sendi saling berkaitan. Sama seperti manusia yang saling membutuhkan orang lain. Saling memberikan pertolongan. Jadi rangka pun seperti itu. Rangka, sendi, otot juga saling berkaitan. Tidak bisa dipisahkan. Kalau rangka tidak ada, otot dan sendi tidak bisa bekerja. Kalau otot tidak ada, sendi juga akan sulit bekerja. Jadi sampai di sana, sampai fungsi-fungsi rangka, ada yang ingin ditanyakan? Ada? Ada? Tidak. Kalau tidak, untuk tugas kita kali ini, Ibu akan membentuk kelompok untuk 3 orang seperti kelompok kita biasanya. Silahkan duduk per kelompok. Yang di sini saja duduk menghadap. Yang ini duduk menghadap ke situ. Ini kelompoknya 3 Ibu bagi. Sesuai dengan nama bunga. Kelompok Afra apa? Bunga tai. Melati. Arti? Anggrek Inara. Mawar. Oke, kita duduk per kelompok. Duduk per kelompok. Arti di sini, kelompok Inara di sini, kelompok Arti di belakang. Ya. Seperti itu saja.
tulis nama kelompoknya apa, kemudian nama semua anggotanya. Ya. Kemudian kamu lihat ini, perhatikan ke depan. Lihat yang lembar kedua. Tugasnya kamu tempelkan pada kotak yang ada di dalam LKPD-nya tulang apa dia. Paham? Paham perintahnya? Paham? Kalau paham, ibu bagikan. Kemudian tempelkan pada kotak-kotak yang ada di sampingnya. Jangan sampai hilang. Nah, kerjasama dalam kelompok sangat dibutuhkan. Jam seorang kawan waktu yang mampu enak. Saling bekerja sama.
saling bekerja sama. Kalau sudah, kita tunggu temannya yang lain, kelompok lain. Sudah? Kalau sudah, siapa yang bisa mempresentasikan ke depan? Kelompok siapa dulu? Silakan. Semuanya dampingi temannya di depan. Nah, tunggu.
paling atas. Nah, kemudian kiri tulang hidung, tulang leher, ya lanjut. tulang dada, Lanjut. Ya, lanjut. Tulang belakang, tulang tempurung lutut, tempurung lutut, tulang paha, paha, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang betis. Inilah hasil diskusi kelompok. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, inilah hasil dari kelompok melati. Nah, adakah pertanyaan yang akan disampaikan kepada kelompok melati? Apakah sama dengan kelompok melati yang kamu buat? Sama atau tidak? Tidak. Kalau tidak, kita lanjut kelompok berikutnya. Nanti baru kita bahas bersama. Lanjut kelompok yang kedua, kelompok baiklah. Kami dari kelompok ya, yang paling atas ya. Tusuk ya. Ya, itu hasil dari kelompok mawar. Katanya tadi berbeda dari kelompok melati. Apakah dengan kelompok kelompok apa? Anggrek. Apakah sama dengan kelompok Inara? Sama? Sama? Berarti dua kelompok sama hasil dari diskusinya. Kemudian ada yang kelompok melati melati berbeda. Silakan duduk. Terima kasih untuk ketiga kelompok. Ibu ucapkan. Sekarang kita perhatikan kembali hasil dari kelompok yang kamu buat, hasil diskusinya kita bahas. Tadi katanya antara kelompok melati, mawar dengan anggrek itu ada yang berbeda. Kita perhatikan, lihat yang paling atas. Paling atas. Tulang apa itu? Tengkorak. Bagus. Apakah ada? Sama? Sama tiga kelompok. Lanjut yang kedua. tulang hidung, Apa? tulang hidung, Tulang hidung. Ada? Ada. Bagus. Lanjut yang berikutnya. tulang rahang, Tulang rahang. Sebelah kanan. tulang leher, Leher. tulang dada, Yang ini. tulang dada,
bagus. Lanjut yang di samping kiri, yang paling atas. Tulang selangka. Bagian bawahnya nih. Tulang lengan atas, sesuai nyanyi kita tadi. Tulang lengan atas. Nah, lanjut. Ini apa ini? Tulang rusuk. Ada? Ketiga kelompoknya? Bagus. Lanjut lagi. Tulang pengumpil itu yang bagian luar. Ada. Pengumpil yang sebelah kiri. Ada pengumpil? Nah, kemudian lagi yang di bawah pengumpil itu tulang paha. Lanjut yang sebelah kanannya. Tulang panggul. Ada gambar. Tulang belakang. Bagus. Kemudian tulang paha. Tulang tempurung lutut. Kalau ini sudah jelas. Tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki. Berarti yang di mana yang berbeda? Tulang betis. Nih. Yang di samping. Ini yang tulang kering. Yang besar itu tulang kering. Lain? Ada? Berarti yang kelompok melati itu yang berbeda. Yang itu yang berbeda. Tidak apa-apa, itu biasa. Jadi yang tulang betis itu tulang yang kecil yang di samping tulang kering. Paham? Paham sampai di sana? Itu adalah lembar kerja yang kamu kerjakan dalam materi bagian rangka manusia. Berarti sudah paham untuk kelompok melati? Berarti cuma sedikit yang berbeda dari kelompok yang lain. Itu biasa. Terima kasih atas kerjasamanya dalam diskusi kelompok, dan terima kasih juga untuk anak ibu yang sudah bisa bekerja sama dalam penyampaian materi tentang bagian rangka manusia. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, ibu lagi yang bertanya. Apa yang terjadi jika tubuh kita tidak memiliki tulang? Tidak bisa berdiri. Bagus. Apa lagi? Tidak bisa berjalan. Tidak bisa berlari. Tidak bisa berlari. Tidak bisa. Kalau tubuh kita tidak punya tulang, berarti kita tidak memiliki bentuk tubuh. Karena tulang itu fungsinya membentuk tubuh. Itu yang pertama. Dan tidak dapat melakukan berbagai aktivitas sampai saat ini. Mau berlari kamu, mau olahraga kamu, mau berjalan, kalau tidak ada tulang, maka kita tidak bisa melakukan aktivitas. Yang kedua, bagaimana menurut kamu jika anggota gerak kita tidak punya sendi? Tidak bisa bergerak. Tentu saja kita akan jadi robot. Sendi itulah yang membantu tulang kita atau tubuh kita bergerak. Kalau tidak ada sendi, tubuh kita kaku, kita tidak bisa beraktivitas. Jadi dari pembelajaran hari ini, apa yang bisa kita simpulkan? Dari pembelajaran hari ini, dari bagian rangka, kemudian fungsi rangka, apa yang bisa kita ambil kesimpulannya?
bergerak? Kalau tidak ada. Bagus. Tubuh tidak bisa bergerak kalau tidak ada sendi. Apalagi? Tubuh tidak bisa berdiri tegak kalau tidak ada tulang. Iya, bagus. Apalagi? Apalagi? Rangka itu berfungsi untuk memberi bentuk tubuh, melekatnya otot. Jadi setelah kita mempelajari materi ini, berarti kita bisa tahu nanti berarti tulang ini sangat berfungsi bagi tubuh kita. Otot pun berguna bagi tubuh kita. Bagaimanapun sendi. Karena tanpa ketiga itu, maka kita tidak bisa berdiri dengan sempurna. Tanpa tulang, kita tidak akan bisa berjalan, berlari, dan beraktivitas. Itu makanya kita harus selalu menjaga kesehatan tubuh kita. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, Ibu punya lagu kita hari ini, penyemangat belajar kita hari ini. Yang pertama, lagunya dengarkan. Cikini gegondang dia, di sini kelas 6 siap sedia. Cikampek, Tasikmalaya, kami siap untuk belajar bersama. Jakarta ke Jayapura, kami akan selalu bekerja sama. Madura sampai Papua, selalu fokus, semangat, dan bahagia. Bisa? Kita lihat bersama. Kita nyanyikan bersama. 1, 2, 3. Cikini gegondang dia, di sini kelas 6 siap sedia. Cikampek, Tasikmalaya, kami siap untuk belajar bersama. Jakarta ke Jayapura, kami akan selalu bekerja sama. Madura sampai Papua, selalu fokus, semangat, dan bahagia. Tepuk tangan dulu. Nanti boleh kamu buat kesimpulan di LKPD yang di bawah. Hasil kesimpulan yang kita bahas tadi, tuliskan di bawah LKPD yang kamu buat, baru nanti kumpulkan. Ya, di LKPD di bawahnya tuliskan simpulan materi pelajaran kita tentang bagian rangka tadi. Di bawah.